Hai semua, terima kasih untuk mengikuti cerita komik DC ini. Bagi kalian yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung di channel DC Indonesia. Ya, satu-satunya channel yang fokus dengan semua cerita komik dari DC. Dan pada kali ini kita akan membahas cerita keseluruhan dari komik Supergirl volume ke-7, Reign of the Cyborg Superman, yang berada selama di era DC Rebirth. Dimulai dari komik One Shot Supergirl Rebirth dan dilanjutkan ke penomoran dari edisi pertama sampai edisi ke-6. Ya, tanpa berlama-lama lagi, inilah Supergirl volume ke-7, Reign of the Cyborg Superman. Cerita ini dimulai pada beberapa saat sebelum kehancuran Argo City yang ada di planet Krypton. Terlihat ada beberapa orang penting nih yang sedang mengadili seseorang. Mereka itu adalah Kryptonian Science Council, di mana ada Zor-El yang sedang akan melakukan karantina terhadap seorang penduduk Kryptonian bernama Ler-On untuk dipindahkan ke Phantom Zone hingga obatnya itu dari penyakit Ler-On dapat ditemukan. Penyakitnya itu disebut likantropi, yaitu mirip dengan manusia serigala yang ada di bumi, di mana Ler-On akan berubah bila berada di bawah sinar bulan dan bahkan di bawah kemilau bulan Krypton, atau ya disebabkan oleh paparan dari Red Kryptonite. Pada intinya begini, Zor-El mengkarantina Ler-On sebagai langkah upaya terakhir untuk melindunginya dari dirinya sendiri dan orang-orang Argonian sampai pada akhirnya obatnya itu dapat ditemukan. Kemudian berpindah ke masa sekarang. Di bumi, tepatnya di gedung The Scabbard, salah satu departemen dari organisasi DEO. Dalam operasi Ghost Sight nomor 252, Supergirl akan diluncurkan ke matahari sebagai upaya terakhir untuk memulihkan kekuatannya. Roket eksperimentalnya dilengkapi dengan Kryptonian Regeneration Matrix yang berguna untuk mengaktifkan kembali kekuatannya. Nah, saat dia meluncur ke luar angkasa, Direktur Cash dan asisten barunya serta orang tua asuh dari Supergirl yaitu Jeremiah dan Eliza Danvers menyaksikan peluncuran roket eksperimentalnya Supergirl. Namun ternyata Phantom Drive dari roket yang dikendarai Kara Zor-El secara tidak sengaja telah membuka celah ke Phantom Zone sehingga membuat Ler-On keluar dari celah itu. Yang tentu saja nih si Ler-On yang melihat bulan dan memicu transformasinya menjadi serigala, yang kemudian terjadilah perkelahian besar antara agen DEO dengan dirinya. Di mana si Ler-On ini sebenarnya dia itu tidak ingin menyerang orang-orang DEO. Kesalahpahaman dari agen Cameron Cash yang menganggap Ler-On itu adalah ancaman. Lagi pula itu bahasa yang disampaikan si Ler-On adalah bahasa Kryptonian, tentu saja membuat DEO dan Cameron Cash menyerangnya. Dan tentu saja si Ler-On yang tidak tahu menahu ini menemukan dirinya diserang, dan entah bagaimana caranya dia itu bisa menjelaskan bahwa dia itu tidak bermaksud jahat dan tidak bisa berbicara bahasa Inggris. Sementara itu, roketnya Supergirl yang berhasil mencapai matahari dan akhirnya mengembalikan kekuatannya dengan sukses. Kara yang mendengar ada masalah di bumi, dia pun kembali ke pangkalan DEO dengan kecepatan supernya. Supergirl pun langsung menghampiri tubuh Ler-On, menerbangkannya jauh dari gedung The Scabbard, dan setelah perkelahian yang singkat, Supergirl pun berhasil menenangkannya dengan bahasa yang sama disampaikan oleh Ler-On, yaitu ya tentu saja bahasa orang-orang Krypton. Walaupun itu, si Ler-On akhirnya menyadari bahwa planet Krypton sudah lama tidak ada lagi. Beberapa jam kemudian, Ler-On pun telah dimasukkan ke dalam statis dan ditempatkan di ruang perawatan medis DEO. Supergirl bertanya-tanya apa yang terjadi pada ayah kandungnya setelah dirinya meninggalkan kota Argo, dan Supergirl pun berjanji untuk menemukan obat Ler-On. Keesokan paginya, Kara pun membantu orang tua barunya itu untuk membangun kembali gedung Scabbard yang porak-poranda dari perkelahian antara Supergirl dan Ler-On tadi. Nah, di mana ketika Supergirl bertemu dengan Cameron Cash yang
yang mengingatkannya pada perjanjian mereka sebelumnya, yaitu DEO akan membantu Kara yang tampaknya akan melanjutkan pekerjaan mendiang sepupunya Superman setelah dipulihkan kekuatannya, dan pertukaran dia akan membantu DEO untuk melindungi bumi. Cameron Case pun juga berpikir Supergirl telah menjadi tanggung jawab di luar kendali sejak dia tiba di bumi. Jadi organisasinya yang disebut DEO, Department Extranormal Ordinary, perlu mengawasi aktivitas Supergirl-nya dan bertugas untuk membantunya beradaptasi dengan bumi. Oleh karena itulah Supergirl pun diberi identitas rahasianya sebagai Kara Danvers, dan orang tua angkatnya bernama Jeremiah dan Eliza Danvers dari organisasi DEO yang juga bertugas untuk menjaganya. Dan Supergirl yang sekarang ini bernama Kara Danvers juga terdaftar dari murid Technical High School di National City. Di tempat lain, Cyborg Superman berjalan di antara reruntuhan kota Argo, menyesali kegagalannya yang tidak sempat menyelamatkan warga Argonians, sambil membuka sebuah tabung yang di dalamnya terdapat tubuh seseorang, sambil mengungkapkan pada dirinya sendiri sebuah kesempatan yang dimana kali ini dialah yang akan menyelamatkan kota Argo. Kara Danvers alias Supergirl adalah seorang putri dari pasangan Zor-El dan Allura dari Argo City di planet Krypton. Satu-satunya orang yang lari dari planetnya yang akan hancur. Sebuah kisah singkat perjalanan Supergirl ke bumi yang meninggalkan planetnya. Dan kali ini inilah cerita perjalanan Kara Danvers yang berada di bumi. Pada hari ini dia bersama ibu angkatnya Eliza Danvers yang sedang mencoba untuk mengajarinya mengemudi. Walaupun Kara sempat komplain padahal dia itu kan bisa terbang dan mengemudi di mobil, ya sepertinya tidak begitu penting bagi dirinya. Hanya saja si Eliza menyarankan agar semua ini dapat dia sesuaikan dengan kehidupan barunya. Nah, di saat inilah dia mendapatkan kembali kekuatan penuhnya. Supergirl pindah ke National City, mengganti identitasnya dengan nama Kara Danvers yang memulai kehidupan barunya dan bekerja dengan DEO, menjadi pelajar dari National City Technical High School dan tinggal bersama orang tua angkat barunya Jeremiah dan Eliza Danvers yang bertugas untuk semua kepentingan Kara, yang juga membantunya untuk beradaptasi dengan bumi setelah kematian sepupunya Superman. Ya, kisah itu dapat kalian saksikan pada arc cerita The Final Days of Superman. Cek aja playlistnya di channel ini. Namun usaha yang dia lakukan untuk menyesuaikan dirinya di bumi ini, tetap saja dia terus mengalami kesulitan untuk menyesuaikan dirinya, dimana di sekolah setiap pelajaran yang dia pelajari sepertinya teknologi bumi ini lebih ketinggalan dari teknologi di tempat asalnya. Ya, berbeda dengan pelajaran yang dia alami di saat dia berada di planet Krypton. Semua teknologi di bumi menurutnya itu ketinggalan jauh daripada apa yang telah dia alami. Di sekolah dia pun mengasingkan diri. Seorang remaja bernama Ben Rubel sedang menggosip Kara bersama teman-temannya, yang dimana si Kara yang duduk di seberang mendengar apa yang mereka bicarakan. Membicarakan Kara adalah seorang wanita yang aneh. Sebenarnya Benjamin Rubel ini pindah ke National City dengan alasan agar dia itu dapat jauh dari orang tuanya dan dipekerjakan dengan teman-teman sekolahnya Kara Danvers sebagai inovator muda untuk Catco Worldwide Media. Ya, dimana juga si Benjamin Rubel ini sebenarnya tidak mau pusing terlebih dahulu tentang Kara Danvers yang sedang mereka bahas bersama teman-temannya itu, karena di saat ini dia ingin fokus 100% pada kontes inovator muda untuk Catco Worldwide Media. Nah, di saat mereka sedang membicarakan Kara, tiba-tiba Kara pun entah kemana menghilangnya. Ternyata si Kara ini sedang dalam urusan untuk menangani para teroris yang mengancam para penumpang di kereta api. Ya, dimana akhirnya Kara sendiri mendapatkan hiburan dengan adanya aksi kriminal di sebuah kereta api itu, dimana kelompok penjahat menyandera orang-orang yang ada di sana dan berniat untuk mengambil identitas mereka dengan alat yang bernama data patch. Ya, tidak butuh waktu lama lagi lah bagi si Supergirl itu untuk tiba di sana dan dapat melumpuhkan mereka. Seorang kriminal yang bernama Mastrocola mendapatkan musibah, di mana pergelangan tangannya itu menjadi patah akibat serangan yang dia lakukan ke arah Supergirl. Supergirl pun hanya melawannya dengan nafas supernya. Setelah dapat diatasi Supergirl, kemudian muncullah Cat Grant, seorang wanita yang kesal dengan ulah Supergirl tersebut karena dia merasa dia itu dapat menangani
menangani para kriminal itu dengan seorang dirinya. Terlebih lagi nih, Cat Grant merasa komplotan tersebut ingin mencuri data identitasnya, mengingat dirinya adalah seorang ikon yang menjadi pusat perhatian. Si Catherine Grant ini adalah seorang wanita yang mengurus Catco Worldwide Media, yang sebelumnya dia adalah seorang jurnalis di Metropolis sebagai penulis berita untuk Daily Planet, dan sebelumnya dia membuat blog berita yang berjudul ClarkKentropolis.com dengan temanya si Clark Kent. Nah, setelah mengucapkan terima kasih kepada Supergirl, Supergirl pun kemudian mendapatkan panggilan dari Cameron Case. Sebuah adegan masa lalu di mana si Kara di planet Krypton bersama ayahnya membahas tentang kajian si Kara sebelum bertemu dengan yang lainnya dalam pembahasan binatang-binatang yang ada di planet Krypton. Beralih ke kantor DEO, ternyata tidak hanya Cat Grant saja yang merasa kesal dengan Supergirl. Pemimpin DEO si Cameron Case juga demikian. Dia itu kesal karena Supergirl melakukan aksi tersebut tanpa menunggu perintah darinya. Dia menyebutnya sebagai Kryptonia's Wise dalam memecahkan masalah. Dalam arti negatif, si Cameron Case pun lantas mengungkit masalah penduduk Kryptonian yang dia pelajari dari Sunstone milik Kara, khususnya ayah Kara yang dianggapnya telah membawa planet Krypton dalam kehancuran. Supergirl pun berulang kali berusaha membantahnya, namun Cameron Case terus saja berbicara, sehingga Supergirl pun memutuskan untuk tidak lagi berbicara. Nah, di akhir omelannya, si Cameron Case pun membandingkan Kara dengan sepupunya, Superman, yang juga berlatih pada bertahun-tahun terlebih dahulu sebelum eksis di publik. Nah, untuk membuat Kara lebih nyaman berada di bumi, suami istri Danvers pun berusaha untuk belajar bahasa Krypton. Mereka pun juga mengubah interior kamar si Kara ini menjadi mirip dengan interior rumah di planet Krypton. Namun tetap saja nih, si Kara itu merasa tidak nyaman berada di bumi. Dia pun membutuhkan istirahat. Nah, Kara pun berangkat ke Fortress of Solitude yang diwarisi oleh sepupunya sendiri, yaitu Superman, yang bertanya-tanya apakah dia itu bisa menyesuaikan dengan penduduk bumi. Ternyata setelah dia membuka pintu Fortress, sesuatu yang membuatnya terkejut, yang membuatnya menjadi tidak menyenangkan. Dia disambut oleh Superman Cyborg dan mengaku sebagai ayahnya, Zor-El. Nah, sembari menyapa si Kara, Cyborg Superman pun meyakinkan dirinya bahwa dia adalah ayahnya yang bernama Zor-El. Tujuannya di sana adalah untuk membangun kembali Argo City. Supergirl tidak percaya, dan di saat dia menyentuh pundaknya si Cyborg Superman pun kemudian memberitahu Supergirl untuk tidak menyentuhnya karena sistem pertahanan yang dia miliki bersifat otomatis yang akan menyerang balik. Yang kemudian ya tentu saja terjadilah pertempuran di antara mereka berdua. Sebenarnya niat Cyborg Superman untuk membangkitkan kembali Argo City adalah karena dia itu tahu si Supergirl merasa tidak nyaman dan kesulitan beradaptasi dengan kehidupan di bumi. Namun Supergirl tetap terus menyerangnya dan akhirnya si Supergirl berhasil mengalahkannya. Hanya saja Sunstone yang berada di dadanya si Cyborg Superman tiba-tiba mengeluarkan sinar menuju ke angkasa, yaitu ke arah Argo City. Cyborg Superman pun mengatakan bahwa Sunstone tersebut berisi segala informasi mengenai Argo City yang dibutuhkan untuk membangkitkannya kembali. Sesaat kemudian, tubuh Cyborg Superman pun meledak. Supergirl sendiri mencoba meyakinkan dirinya bahwa yang barusan dia hadapi adalah benar, bukanlah ayahnya, yang ternyata itu adalah drone. Lembaran berikutnya di National City. Oleh karena penasaran, dengan ditemani oleh saudara angkatnya Eliza Danvers, Kara pun mengunjungi National City Penitentiary, yaitu sebuah penjara yang ada di kota nasional, untuk menemui seseorang tahanan di sana yang bernama Mastro Cola. Ya, dialah kemarin penjahat kriminal yang pergelangan tangannya itu dipatahkan oleh Supergirl hanya dengan hembusan supernya. Mereka berdua pun kemudian melakukan sebuah pembicaraan. Nah, sementara itu di National City Technical High School, acara Young Innovators dari Catco Worldwide Media pun dimulai. Tanpa disangka, Cat Grant hanya mengajukan satu pertanyaan saja, dan yang menjawab dengan benar akan terpilih. Pertanyaannya itu adalah, apakah yang menjadi halangan terbesar untuk kesuksesan Catco?
Ya, semua peserta hanya terdiam. Mereka kebingungan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Hanya saja si Kara terlihat hendak mengucapkan sesuatu, namun dia ragu-ragu. Tapi di saat-saat terakhir itu juga si Ben Rubel berdiri dengan pede dan menjawab. Satu-satunya orang itu adalah Cat Grant. Ya, jawaban si Rubel pun langsung diterima oleh Cat Grant. Usai acara, Kara pun bertemu dengan Cat Grant. Si Cat Grant ini ternyata menyadari keraguan-raguan Kara sebelumnya. Dia lalu memberi Kara nasihat agar lebih lugas lagi dalam bertindak, karena hidup adalah tentang action. Ya, sembari melangkah pergi, dia meminta si Kara agar datang ke kantornya besok karena dia akan memberinya sebuah kesempatan kedua. Nah, keesokan harinya si Kara pun memenuhi permintaan si Cat Grant tersebut. Tapi setibanya dia di ruangannya, si Cat Grant memberikan ceramah singkat tentang Catco yang lalu meminta Kara untuk berbicara. Tentu saja si Kara pun menjadi kebingungan, tidak tahu harus bicara apa karena si Cat Grant juga tidak mengajukan pertanyaan sama sekali. Ternyata itu sudah cukup bagi Cat Grant yang mengaku telah mengikuti seminar tentang body language. Nah, dalam perjalanan pulang, si Kara pun bertemu dengan Ben di sebuah lift. Si Ben Rubel ini menjadi terkejut melihatnya yang juga berada di sana, namun memintanya agar tidak menghalanginya karena bagi Ben berada di sana adalah jalan untuk mewujudkan impiannya. Yang kemudian akhirnya si Kara pun tibalah di rumahnya. Dan di saat hendak beristirahat sejenak di tempat tidurnya di atas kasur itu, tiba-tiba ayahnya berkomunikasi dengannya melalui microscopic sliver yang tertanam di kulitnya si Kara. Yang penting intinya seperti ini, ayahnya itu menunjukkan pada Kara apa yang telah dia alami selama ini, dan juga ayahnya itu memanfaatkan teknologi dari Brainiac untuk membangun kembali Argo City, yang pada akhirnya Kara pun menjadi percaya kepadanya. Zor-El pun meminta Kara untuk menemuinya di Argo City karena dia dan semua orang telah menunggunya, termasuk juga ibunya, Allura Inza. Di rumahnya si Kara menceritakan tentang Cyborg Superman pada kedua orang tua angkatnya, Jeremiah dan Eliza Danvers. Eliza tidak setuju untuk pergi ke sana, namun pada akhirnya dia akan menyambutnya dengan syarat dia juga pergi bersamanya. Setibanya di lintasan orbit luar planet Saturnus, mereka menemukan sebuah asteroid yang di atasnya terdapat Argo City. Supergirl pun menjadi terkejut bahwa Argo City benar-benar eksis kembali. Supergirl langsung melaju menuju ke sana tanpa Eliza yang tetap mendampinginya. Sembari Supergirl pun langsung meninggalkan Eliza di pesawatnya. Di Argo City, Cyborg Superman menyambut kedatangan si Supergirl. Meskipun mengakui bahwa Cyborg Superman itu adalah ayahnya, Supergirl pun mengakui bahwa dia itu tidak percaya kepadanya seutuhnya. Cyborg Superman pun kemudian tidak mempermasalahkannya dan meminta si Supergirl untuk melihat sekelilingnya. Dan ternyata tidak hanya Cyborg Superman saja yang ada di sana. Ada banyak cyborg yang lain, mengumpulkan dari beberapa penduduk Argo yang akan menjadi bagian dari pengerjaan membentuk kota Argo. Mereka terdiri dari teknisi, arsitek, teman-teman Kara, dan termasuk juga ibu Supergirl, Allura Inza. Cyborg Superman sudah menceritakan detail bagaimana dia bisa menghidupkan kembali penduduk Argo City yang mati, karena apa yang diinginkannya ini juga adalah hal yang sama yang diinginkan Kara Zor-El. Berpindah ke Catco Worldwide Media, Cat Grant menanyakan pada Ben Rubel mengapa si Kara ini tidak menemuinya sesuai yang dia minta pada saat itu. Tanpa diduga, si Ben Rubel ini membela si Kara dan memberitahu si Cat Grant bahwa dia sedang ada urusan dengan saudaranya si Kara yang berkunjung ke kota. Walaupun Cat Grant menyadari bahwa Ben itu hanyalah berbohong, tapi ya si wanita itu hanya membiarkannya saja. Berpindah ke Siberia, Direktur DEO Cameron Case kesal karena Jeremiah membiarkan Eliza dan Supergirl pergi begitu saja tanpa seizinnya. Jeremiah pun beralasan bahwa itu adalah keputusannya menjadi sebagai orang tuanya si Kara. Nah, dengan keadaan yang kesal, Cameron Case pun memutuskan jalur komunikasi dengan Jeremiah Danvers. Kembali ke Argo City, penjelasan Cyborg Superman tidak membuat Supergirl menjadi terkesan. Dia pun malah yakin bahwa yang ada di hadapannya itu, terutama ibunya, bukanlah apa-apa, hanya terdiri dari tubuh yang dibaluti metal tanpa ada jiwa
jiwa sebenarnya dari ibunya yang ada di sana. Yang kemudian dia pun mulai menyerang Cyborg Superman. Namun sayang sekali, pada akhirnya kali ini ya si Cyborg Superman lah yang dapat mengalahkannya dan menahannya pada sebuah kotak yang membuat Supergirl tidak bisa berbuat apa-apa. Di saat itu pula Allura datang dengan membawa tubuh Eliza, sembari mengatakan bahwa tubuh manusia adalah satu elemen pelengkap yang bisa membuat wujud Cyborg menjadi nyata. Sementara itu Allura dan Eliza menjaga Supergirl di Argo City. Cyborg Superman dan pasukannya terbang menuju bumi untuk menyerang penduduk bumi. Di National City, Cat Grant bersama Benjamin Rubble sedang membahas untuk menemukan cara untuk layanan streaming baru Daily Planet. Namun ya, diskusi mereka ini menjadi terganggu saat gerombolan Cyborg sedang terbang turun dari langit, di mana Zor-El dan pasukannya tiba di bumi dan mulai menyerang penduduk bumi tanpa basa-basi, mengungkapkan bahwa mereka membutuhkan esensi kehidupan untuk hidup yang sepenuhnya. Si Cameron Case sedang berkoordinasi dengan Jeremiah Danvers dan Dr. Veritas untuk menghadapi mereka, sembari mempertanyakan keberadaan Supergirl. Di kantor Catco, Rubble memberitahu Cat Grant bahwa invasi Cyborg yang mengenakan simbol yang mirip dengan Supergirl itu juga kemungkinan besar berlangsung secara digital dengan munculnya simbol-simbol aneh di layar komputer. Kembali ke Argo City, tubuh Eliza semakin lama semakin melemah karena energinya itu sedikit demi sedikit diserap oleh Allura. Allura yang sudah dicuci otak oleh si Zor-El menganggap Eliza itu sebagai imposter, sama seperti penduduk bumi lainnya yang menipu Kara dengan membuatnya merasa bumi sebagai kampung halamannya. Dengan bersusah payah Supergirl berusaha untuk meyakinkan ibunya bahwa Eliza dan penduduk bumi lainnya tidak seperti yang disebutkan oleh Zor-El. Aku tidak percaya kepadanya, tapi aku percaya kepadamu ibu, ungkap si Kara. Nah, kata-kata itulah yang kemudian membuka hati Allura menjadi terbuka. Perlahan dia pun menghampiri Eliza dan menghentikan proses transfer energi. Eliza pulih, namun dari efek itu ya si Allura pula sekarang yang menjadi korbannya, sehingga Allura pun perlahan-lahan menjadi is dead, ya, tewas. Sementara Supergirl sendiri akhirnya bisa memahami cara kerja kurungannya dan berhasil menghancurkan kurungan tersebut dengan istilah yang dia sebut countermeasures. Nah, kembali lagi ke National City, pihak kepolisian dan DEO berusaha mati-matian sepenuhnya untuk bertahan dari serangan Cyborg Superman dan pasukannya. Namun nyawa Jeremiah Danvers kini berada di ujung tanduk, di mana Zor-El yang sudah berada di hadapannya yang bersiap untuk menghabisinya. Argo City dalam kondisi genting. Di hadapan Jeremiah, Cyborg Superman mengungkapkan jati dirinya kepadanya bahwa dia adalah ayahnya Supergirl yang bernama Zor-El. Di sudut lain, di downtown, DEO yang dipimpin langsung oleh Cameron Case tengah sibuk melayani pasukan Cyborg Superman yang menyerang kota. Ternyata para pasukan tersebut tidak sekedar menyerang mereka, melainkan juga memblokir sinyal komunikasi dengan pihak luar, sehingga DEO tidak bisa meminta bala bantuan dari cabang mereka yang lain. Untunglah Supergirl akhirnya tiba di sana. Dia pun menceritakan apa yang terjadi sebenarnya dengan kota mereka ini pada si Cameron Case. Para Cyborg tersebut membutuhkan nyawa manusia untuk bisa menyempurnakan kekuatan mereka dan merevitalisasi tubuh mereka kembali. Sebelum pergi untuk mencari keberadaan ayahnya, si Supergirl memberitahu rencananya pada Cameron Case. Sementara itu di gedung Catco, salah satu Cyborg yang menyerang gedung Catco dan melemparkan Ben Rubble keluar dari jendela. Nah, sesaat kemudian Supergirl pun datang dan berhasil menangkapnya. Setelah menurunkan Rubble di jalanan dan memintanya untuk mencari tempat bersembunyi, si Supergirl pun kembali ke lantai tempat Cyborg tersebut berada untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di sana, termasuk juga Cat Grant yang saat itu secara heroik meminta karyawannya untuk mundur sementara dia menghadang si Cyborg di depan mereka. Nah, setelah menyingkirkan Cyborg tersebut, Supergirl menghampiri Grant dan meminta bantuannya untuk menjalankan rencananya.
Jeremiah Danvers yang sedang menghadapi Cyborg Superman berada dalam kondisi terdesak. Untunglah si Supergirl tiba dan kini menghadapi ayahnya sendiri. Karena masih belum bisa menyatukan pendapat mereka, mau tidak mau Supergirl pun mulai menyerang ayahnya. Beberapa saat kemudian, Eliza dengan menggunakan pesawat luar angkasanya tiba di bumi. Tapi terlihat tuh Argo City ada di belakangnya. Cyborg Superman pun tersenyum puas melihatnya. Setelah Argo City tiba di bumi, pasukan militer dari DEO mengirimkan tentara angkatan darat untuk terbang ke National City menghadapi ancaman yang sedang terjadi di sana. Nah, pada kesempatan inilah akhirnya Supergirl tidak punya pilihan lain selain melibatkan ayahnya dalam pertikaian ini. Saat mereka saling berhadapan, Cyborg Superman hanya menjelaskan bahwa niatnya adalah yang terbaik, menjadikan kota Argo City mereka menjadi kenyataan. Dengan cara yang seperti inilah kota Argo City dapat dipulihkan. Begitu panjang lebarnya Cyborg Superman menjelaskan maksudnya itu, ya membuat si Kara menjadi tidak sabar untuk memukul Cyborg Superman dengan kepalan tinju yang dari tadi dia sudah persiapkan. Akhirnya Kara pun meninjunya yang menembus pada planet kota Argo City. Hanya saja ada sebuah pesawat militer angkatan udara yang kemudian dilemparkan oleh Cyborg Superman ke arah Supergirl. Ya, si Supergirl pun berhasil menyelamatkannya. Di tengah pertempurannya, Direktur DEO Cameron Case yang tengah sibuk melayani serangan pasukan Cyborg Superman menghubungi Dr. Shea Veritas yang sedang berada di Ghost Sites, menjelaskan bahwa countermeasures lah yang menjadi senjata untuk melawan pasukan Cyborg Superman. Semua itu informasi yang didapatkan dari Supergirl. Hanya saja di National City ini yang bisa mengendalikannya adalah sinyal dari Catcode Worldwide Media. Kembali ke pertempuran ayah dan anak perempuan, Cyborg Superman dan Supergirl. Hanya saja pertempuran Supergirl ini membuat Cyborg Superman menjadi marah dengan apa yang dilakukan putrinya itu. Setelah ledakan yang berasal dari lengan Cyborg Superman, dia menceritakan kepadanya bahwa dia berbeda dengan saudaranya Jor-El yang sebenarnya niatnya itu untuk menghidupkan kembali planet Krypton yang bermula dari Argo City. Yang kemudian Supergirl pun menyatakan kepada Cyborg Superman bahwa dia tidak akan ada di tempat ini kecuali hanya untuk menjadi pelindung bagi manusia dan inspirasi bagi mereka, dan juga mereka berdua di sini untuk dapat saling melindungi. Berpindah ke Catco, di mana si Cat Grant yang baru saja mengerti dengan apa yang disampaikan Supergirl sebelumnya untuk dapat memobilisasi semua server dan pemancar yang ada di kota untuk menyiarkan kode sinyal Kryptonian Supergirl. Dari akibat sinyal transmisi tersebutlah di mana sinyal Kryptonian Supergirl dapat memutuskan semua teknologi Kryptonian. Semua komputer yang tadinya bertuliskan kode-kode Kryptonian sekarang sudah normal kembali, dan dampak dari sinyal tersebut Cyborg Superman dan semua Kryptonian cybernetic dapat dilumpuhkan. Ya, sedangkan planet Argo City tenggelam ke dalam lautan. Pasca kejadian tersebut, keesokannya Kara pun bertemu dengan Cat Grant di kantornya. Kara menjelaskan tentang buku Wonder Woman yang berjudul Reflection, menceritakan sosok wanita pelindung dari tempatnya Paradise Island. Sebagai alasannya yang beberapa hari terakhir dia tidak terlihat, yang akhirnya dia pun diterima Cat Grant untuk dapat bekerja di Catco Worldwide Media. Setelah bertemu dengan Rubel, di mana posisi Kara itu adalah untuk diperbantukannya dalam Innovator yang bersama Rubel. Sementara itu di lautan Pasifik, beberapa penyelam sedang terlihat menuju ke kota Argo yang sedang tenggelam. Beberapa hari kemudian, Supergirl pun bertemu dengan Monsterola, memberikannya surat dari anaknya. Di saat dia berkumpul dengan keluarga angkatnya pada makan malam, mereka bertiga ini dihubungi oleh panggilan darurat dari DEO, yang dimana panggilan itu hanya ditujukan kepada Supergirl saja, dan tentu saja ini adalah urusannya si Supergirl. Ya, cerita belum berakhir. Di markas DEO, Dr. Shea Veritas memberitahu Cass tentang perkembangan dari perawatan Leron yang harus disampaikan kepada Supergirl, yang dimana juga dari laporan yang disampaikan oleh anggotanya bahwa dari penelitiannya Dr. Aquadus pada lautan yang pasang, ada radiasi aneh yang disampaikan di Museum Unnatural History. Cameron Cass pun kemudian berniat untuk segera menindaklanjutinya.
Nah, saat kota mereka tenggelam, Supergirl memberitahu ayahnya bahwa dia dapat merancang kode itu karena dia sekarang telah menangkapnya, dan caranya untuk melarikan diri dari jebakan itu membawanya ke solusi ini. Kemudian dia menambahkan bahwa mereka bisa bekerja sama untuk menyelamatkan Argo City dan dia membantunya. Namun hanya saja nih, ayahnya itu tidak pernah menginginkan hal yang seperti diinginkan anaknya itu. Dan arc cerita Supergirl volume ke-7 Reign of the Cyber Superman pun berakhir. Tulis komentar teman-teman mengenai cerita ini. Dan untuk kelanjutan arc cerita Supergirl volume ke-7 adalah Supergirl Escape from the Phantom Zone, yang dimulai dari urutan edisi nomor ke-7 sampai edisi ke-11. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung video dan pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe. Bagi yang belum, ayo dong support DC Indonesia ini agar bisa berkembang lagi untuk membuat konten video komik cerita yang seperti ini. Dan akhirnya jaga kesehatan teman-teman semua. Semoga kita tetap sehat selalu, tetaplah berpikir positif, dan salam DC Indonesia, karena kita pecinta DC dari Indonesia. See you next time and bye.